Hai hoteliers. Wah, gimana nih? Udah siap belum dengerin cerita-cerita di balik dunia perhotelan? Karena kali ini podcast HMSA balik lagi dengan gaya baru lewat segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Hotelier Talk. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng kakak-kakak tingkat yang udah ngerasain langsung dunia magang di perhotelan. Sebelumnya aku Reva dari angkatan 24 yang bakal jadi host di topik kita kali ini. Nah, topik kita kali ini tuh bakal cocok banget nih buat kalian yang lagi nyiapin diri buat magang, karena topik kita kali ini adalah Front Desk Diaries, Real Stories from Hotel Interns. Yap, di sini kita bakal bahas tuntas mulai dari tugasnya, suka dukanya, sampai tips-tips bertahan hidup di departemen satu ini. Jadi jangan salah loh ya, front office tuh perannya penting banget, karena dia tuh bakal jadi utamanya di dunia perhotelan, dari check-in, check-out. Intinya front office tuh yang bakal jadi wajah pertama deh yang dilihat tamu dunia perhotelan. Tapi tentunya di sini aku nggak bakal ngobrol sendirian, karena kali ini aku bakal ditemenin langsung sama salah satu narasumber yang pastinya udah berpengalaman banget nih di dunia magang. Please welcome kepada Kak Gali. Hai Kak Gali. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Gali nih belakangan ini tuh apa sih? Sibuk skripsian aja sih. Oh, sibuk skripsian aja ya. Kalau ini mungkin awal-awal ya, mungkin bisa nih dikenalin Kak Gali ini namanya siapa, terus angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Gali. Aku angkatan 2021. Ya sekarang udah semester 8. Oh, udah semester 8. Ya. Oke nih, ini kayaknya nggak usah berlama-lama lagi karena kita pasti bakal bahas nih topik-topik seru tentang front office ya Kak ya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, dari Kak Gali sendiri nih, kasih tahu dong ke teman-teman hoteliers di sini yang lagi nonton sekarang, apa sih tantangan terbesar di front office dan gimana cara ngatasinya? Wah, front office itu kan departemen yang langsung ketemu sama tamu. Iya, jadi benar banget. Jadi wajah pertama sama tamu. Bener banget. Yang berat tuh sebenarnya adalah ngebiasain diri untuk berkomunikasi, karena jujur kalau aku pribadi, aku itu sedikit ansos. Aku nggak tahu aku introvert atau enggak, tapi aku ansos. Jadi untuk ngomong sama tamu itu agak susah. Dan itu menurutku yang jadi tantangannya ya, Kak? itu. Bener banget. Jadi ya gitu dah. Gimana cara Kak Gali ngatasinya nih? Ngatasinya adalah karena aku tahu aku datang buat magang, berarti aku pengen cari pengalaman, pengen belajar. Jadi ya ketika aku datang ke hotel itu aku tahu ini aku harus belajar, mau nggak mau aku harus ngelakuin ini. Dan pertama kali aku mutusin buat ke front office juga aku udah sadar aku nggak bisa gini terus, aku harus ngesampingin diri aku yang memang ansos, berusaha untuk bisa berkomunikasi gitu. Bener. Kalau menurut kakak nih ya, spill dong apa aja sih yang wajib banget dimiliki sama anak magang yang mau magang di front office? Yang wajib dimiliki ya, yang wajib dimiliki mungkin lebih ke keinginan belajar, karena kalau namanya magang kan ya kita tujuannya nyari pengalaman, nyari pelajaran. Jadi kalau kamu udah tahu tujuan untuk belajar dan kamu tahu apa yang ingin kamu cari di magang itu, pasti kamu bakal semangat magangnya, bakal lebih lancar gitu. Iya, bener banget. Terus kan kayak kalau di front office tuh pastinya kan kita bakal ketemu nih sama banyak-banyak tamu. Pasti kan beragam juga ya mood-mood mereka. Nah, gimana sih caranya kakak di departemen front office ini buat tetap jaga mood, tetap selalu senyum walaupun lagi capek atau lagi bad day gitu? Oke, kalau senyum itu yang agak susah sih sebenarnya. Karena ini kan pertama kali aku magang, pertama kali aku langsung di hotel, di front office. Untuk senyum itu awal-awalnya memang susah, karena harus dipaksa. Mau nggak mau harus senyum, karena kalau kelihatan jutek, tamu bisa nggak suka dan bisa komplain loh tamu, gara-gara kita kelihatan jutek doang. Jadi ya harus dipaksa, mau nggak mau. Dan lama-lama kebiasaan, bahkan tanpa sadar tiba-tiba senyum aja gitu. Jadi kebiasaan. Jadi awal-awal emang susah, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Oke. Next question nih Kak. Nah, kakak pernah nggak sih kayak ngalamin kesalahan waktu awal kerja di front office? Dan gimana sih cara kakak buat ngatasinya biar itu nggak bakal keulang lagi gitu? Kesalahan pasti banyak ya, karena ini pertama kali juga aku magang. Dan ada satu kesalahan yang menurutku ini cukup fatal, dimana aku bantu check-inin tamu, tapi aku nggak cek status kamar. Jadi sebenarnya aku udah tahu statusnya tuh clean, tapi clean itu belum boleh diisi tamu, karena harus inspeksi. Aku nggak ngecek, tiba-tiba aku udah bawa tamu ke kamar. Cuman untungnya sampai kamar,
ada housekeeping yang memang baru selesai inspeksi. Nah, itu cukup fatal karena kalau tamu datang ke kamarnya belum siap, itu aku bisa ditegur sama manajerku. Cuman akhirnya aku ngaku kalau ya aku tadi lupa lihat ini segala macem, tetap ditegur. Cuman untungnya leaderku bilang coba lagi, ulangi lagi, karena ya memang kayak gitu. Dan cara untuk bangkit dari kesalahan adalah ya percaya aja kalau kesalahanmu itu prosesmu belajar. Bener banget. Gitu. Oke. Nah, kalau ini Kak ya, jadi selama kalau boleh tahu udah magang, berarti magangnya sekitar setahunan ya? Kalau angkatanku, nah ini beda-beda ya. Ada angkatan yang setahun, ada angkatan yang 6 bulan. Angkatanku kebagian 6 bulan. Oh, 6 bulan. Nah, selama 6 bulan nih magang di front office, pernah nggak sih dapet requestan tamu yang unik atau aneh selama kerja di front office? Unik ceritain ya? dong, kayak kepo nih. Ada yang paling aneh menurutku, ada satu tamu, dia kayaknya baru pertama ke Bali atau jarang ke Bali. Dia ngeliat ada bunga, tau kan bunga Bali yang tahu. Nah itu bagus memang bunganya. Terus dia kayak, boleh nggak ya saya bawa pulang bunga ini? Jadi di taman, di hotel dia pengen bawa pulang bunganya. Cuman karena memang tamunya itu rate-nya tinggi, mungkin dari pihak hotel dibolehin. Jadi kita motong bunganya itu kan gede ya, pohonnya kayak pohon. Kita potong, kita bawa ke mobil dia. Itu gitu. Paling aneh. Karena aku nggak pernah ada tamu request mau bawa pohon dari hotel. Lumayan unik juga ya tamu yang satu ini ya. Nah, kalau kayak setelah magang nih Kak, kan udah ngerasain magang, terus udah tau lah suka dukanya di front office itu gimana. Nah, setelah magang ini Kakak bakal itu nggak jadi pengen kerja di front office atau malah tertarik di departemen lain nih? Sebenarnya kalau pengen, cuman aku pribadi tidak menutup kemungkinan untuk kesempatan dimanapun, karena aku emang pengen belajar sebenarnya, nggak cuma di front office. Jadi kalau misalnya ada kesempatan dimanapun dan menurutku itu bagus untuk aku ambil. Cuman mungkin kalau sekarang karena pengalamanku di front office, kemungkinan terbesar kesempatanku di front office juga. Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, tipsnya dong Kak, gimana sih cara ngebangun hubungan yang baik sama tamu tuh gimana? Ngebangun hubungan baik sama tamu. Nah, kalau di tempat aku magang kemarin itu, dia itu lebih menekankan personalize ya pelayanannya. Jadi kita tuh harus kenal sama tamu kita. Kayak misalnya kita check-in, kita harus ingat tamu siapa yang kita check-inin ini. Jadi kalau kita ngeliat dia di lobby, kita ngeliat dia di restoran, kita harus nyapa, nanyain gimana kabarnya hari ini, apa yang bisa dibantu, bagaimana pengalaman menginapnya, apa yang kurang, segala macam untuk kita improve. Itu nanti bisa meningkatkan engagement ke tamu. Benar. Gitu. Jadi lebih deket juga ya lebih sama deket tamu. Juga. Nah, terakhir nih Kak, buat teman-teman yang mau magang, mindset apa sih yang harus dibawa supaya enjoy di front office dan biar teman-teman tuh tertarik juga buat magang di departemen satu ini? Oke, mindset ya. Kalau misalkan mindset, karena ini magang, menurutku ini sekalian tips juga ya buat orang-orang yang mau magang, nyari tempat magang. Sebenarnya bebas kan orientasi orang tua apa aja. Ada yang nyari tempat magang buat allowance-nya gede, misalkan nyari tempat magang yang brandnya gede. Cuman kalau menurutku hal yang paling penting adalah kamu harus sadar tujuan utama kamu magang adalah untuk belajar. Kalau kamu udah tahu tujuan kamu untuk belajar, terus kamu ngelakuin kesalahan atau apa, itu pasti kamu otomatis kayak, ini prosesku belajar, aku yakin setelah ini pasti akan lebih baik. Jadi harus tujuan utamamu adalah untuk belajar. Itu mindsetnya adalah belajar jangan takut salah gitu. Benar. Kayaknya ini deh, satu pertanyaan lagi nih Kak, boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Nah, kalau seumpama nih Kakak dikasih kesempatan nih buat improve sistem kerja di front office, ide perubahan apa nih yang bakal Kakak usulin? Improve sistem kerja ya? Wah, ini agak susah karena tiap hotel kan punya SOP-nya masing-masing. Beda-beda, iya, masing-masing. Cuman kalau dari yang aku alamin kemarin, mungkin sistem kerjanya tuh lebih kayak lebih ini sih, lebih dikasih kesempatan untuk engage sama tamu, untuk dekat sama tamu. Kayak misalkan yang ngobrol sama tamu tadi, karena di intern itu cukup jarang, karena intern itu biasanya sebagai runner, jadi yang kerja-kerja kasarnya biasanya intern. Kalau staff itu yang lebih krusial yang sama tamu. Menurutku sistem kerjanya lebih kayak intern dikasih kesempatan lebih berinteraksi dengan tamu, atau dikasih kesempatan lebih untuk merasakan apa yang dirasakan staff juga dalam melayani. Cuman balik lagi untuk internnya ya harus bisa
jangan dikasih kesempatan tapi menyanyiakan gitu aja. Oke, terima kasih Kak Gali atas kesempatannya kali ini udah mau ngobrol-ngobrol nih sama kita dan para hoteliers. Nah, kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, lumayan banget kan teman-teman sharing kita hari ini. Apalagi kita ngebahas hospitality di bagian front office yang pastinya nggak ada habisnya nih kalau diceritain. Nah, di sini juga aku bakal ngucapin terima kasih yang banyak untuk Kak Gali dan para MVP kita hari ini yang udah mau ngeluangin waktunya buat sharing-sharing di episode Hoteliers Talk kali ini. Thank you so much ya Kak. Senang hati. Nah, semoga bisa memotivasi teman-teman buat nonton dan tertarik di magang di front office. Nah, ditunggu ya. Karena kita nanti di HMSA UB di IG-nya bakal share info-info terkait magang Hotel Bintang 5. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube kami. Dan kalau ada rekomendasi konten selanjutnya bisa komen di bawah. Sampai di sini dulu ya. See you on the next podcast. Bye-bye.